berterima kasih kepada Bapak Presiden kita Jokowi yang sudah membantu dalam keadaan kita yang sedang berduka. Semoga tergantikan apa yang telah diberikan oleh Bapak Presiden kita. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak. Di tengah isu bencana, waspadai Badan Amal pencari cuan. Berjuta empati mengalir ke Cianjur. Musibah gempa yang menimpa kawasan Elok di Jawa Barat itu telah membangkitkan perasaan senasib sepenanggungan dari berbagai warga masyarakat di tanah air. Doa-doa telah dipanjatkan, sholat gaib digelar di berbagai masjid, dan bantuan kemanusiaan pun digalang untuk meringankan derita para korban. Dalam berbagai peristiwa bencana, guliran bantuan masih berlangsung hingga beberapa waktu ke depan, sampai media massa dari berbagai platform berhenti membicarakannya. Sementara itu, gempa Cianjur akan memerlukan masa pemulihan yang cukup panjang. Gempa dangkal bermagnitudo 5,6 itu telah menimbulkan kerusakan besar. Sebagian dari kawasan Elok di Tanah Parahyangan itu mengalami kerusakan berat. Pada hari keempat bencana, dari Cianjur dilaporkan ada 272 korban meninggal dan 39 lainnya masih dinyatakan hilang. Lebih dari 2.000 orang terluka dan 50.000 tidur di tenda pengungsian. Sebagian karena khawatir gempa susulan, tapi tak sedikit yang rumahnya hancur. Lebih dari 22.200 unit rumah rusak berat. Yang rusak sedang 11.641 unit dan yang rusak ringan 22.090 unit rumah. Ada pula kerusakan di kantor pemerintah dan swasta. Semua memerlukan bantuan. Ribuan relawan terjun ke lapangan, termasuk di dalamnya adalah lembaga amal dan filantropi yang membawa berbagai bendera. Badan-badan amal itu terjun memberikan bantuan seraya membuat konten-konten yang menyentuh untuk diposting di media sosial. Mereka sedang mengetuk hati agar para donatur mengucurkan bantuan lebih deras. Bagi sebagian lembaga amal, menarik donasi publik itu tidak sulit. Apalagi masyarakat Indonesia ini dikenal dermawan. Charity Aid Foundation menempatkan Indonesia sebagai paling dermawan sedunia pada 5 tahun terakhir. Giving Index Indonesia tahun ini 68%. Tahun 2021 malah 71%. Artinya, sekitar 70% orang Indonesia rela membagikan rezekinya pada orang yang tidak dikenal dan bila memungkinkan mau memberikan tenaga dan pikiran. Giving Index Indonesia jauh melampaui Amerika 59%, Australia sebesar 55% dan New Zealand 54%. Tingginya kedermawanan orang Indonesia disebutkan bertumpu pada nilai tradisi lokal dan agama yang dianutnya. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Islam, komunitas Islam menjadi aktor utamanya. Lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf, Ziswaf, memegang peran terpenting di dalam dunia filantropi Indonesia. Secara umum, mereka disebut Bazis, Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Ada Bazis yang berupa badan kerjasama antara pemerintah, daerah, dan masyarakat. Ada Bazis yang menjadi bagian dari organisasi keagamaan, dan ada pula yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Untuk beroperasi dalam penggalangan dana, mereka harus mengantongi izin dari Kementerian Sosial. Untuk Badan Amil Zakat masih perlu tambahan izin dari Kementerian Agama. Adanya lembaga filantropi ini tentu tidak menghapus peran sektor negara dalam penanggulangan bencana. Begitulah amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang diturunkan dalam PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Negara hadir dan turun tangan dalam penanggulangan bencana lewat BNPB. Di Cianjur, negara hadir. Bahkan, Presiden Joko Widodo meninjau lapangan 2 kali pada hari ketiga dan keempat, guna memastikan penanggulangan bencana berjalan dengan semestinya. Gempa Cianjur menjadi bencana nasional, dan BNPB berdiri di depan. Bila skala kebencanaannya lebih rendah, penanganannya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BNPB menetapkan masa tanggap darurat selama 1 bulan.
Prioritasnya pada hari-hari pertama ialah menemukan dan mengevakuasi korban, lalu merawat korban yang sakit dan terluka. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar para pengungsi dipenuhi oleh negara lewat BNPB. Korban tewas menerima santunan. Di tengah situasi bencana, BNPB adalah komandan. Badan ini yang mengordinasikan semua unsur di lapangan termasuk Pemda, TNI Polri, relawan, dan badan-badan filantropi. Usai masa tanggap darurat, aksi penanggulangan berlanjut ke tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Itu yang dilakukan pemerintah di Lombok, Palu, Mamuju, dan Lumajang. Namun, bantuan negara selalu tidak cukup. Ada kesenjangan antara ekspektasi dan layanan nyata yang bisa diberikan oleh negara. Di situ, peran lembaga-lembaga amal, charity, atau filantropi jadi penting. Namun kita tahu tak semua lembaga amal itu bisa bersikap amanah. Contohnya adalah Yayasan Aksi Cepat Tanggap ACT. Berkedok sebagai badan pengumpul donasi, termasuk zakat, infak, dan sodakoh, pengurus Yayasan ACT kini diseret ke pengadilan. Mereka dituduh melakukan penyelewengan. Dana masyarakat digunakan dengan tak semestinya, termasuk untuk membayar para gaji pengurus sampai ratusan juta per bulan. Fasilitas untuk para pengurus selevel CEO di perusahaan besar. Apakah Yayasan ACT satu-satunya lembaga amal yang menyelewengkan amanah dengan berkedok pada keutamaan agama? Kita tidak tahu persis, tapi tak ada yang bisa menjamin ia adalah satu-satunya. Namun di tengah ketulusan untuk beramal, kita harus tetap waspada. Boleh jadi, masih ada kelompok manusia yang tega mencari cuan di tengah penderitaan. Kita harus melengkapi niatan amalan itu dengan sikap tabayun, cek and recheck, mencari lembaga amal yang benar-benar amanah. Temukan yang punya rekam jejak terpercaya, sikap mereka yang amanah akan membuat para donatur merasa lebih ikhlas.